Ada yang viral dikit, langsung check out. Ada makanan hidden gem, langsung samperin. Ada berita yang lagi rame, ya kali nggak ngikutin. Nah, 3 kebiasaan tadi, itu tuh melekat banget di orang-orang sekarang nih. Atau biasa kita sebut sebagai FOMO. Nah, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Jihan Amalia Rosa. Di kesempatan kali ini, aku bakal menjelaskan tentang tulisan aku yang alhamdulillah menjadi peringkat 1 di ajang perlombaan Tinta Karsa tahun 2024. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia dan para dewan juri yang sudah memilih tulisan random saya ini. Hai. Serius, jadi kebetulan aku lagi di Indonesia dan karena saya lagi traveling sendiri gitu ceritanya asik. Jadi ini nggak ada kameramen, nggak ada apa, jadi saya mandiri banget nih membuat presentasi mendadak ini. Selamat menikmati dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita mulai membahas tentang tulisan saya. Kalau tadi udah aku senggol tuh dengan kalimat-kalimat yang merujuk ke judul tulisan aku. Teman-teman, judul tulisan aku adalah Urgensi FOMO sebagai kemampuan adaptasi untuk generasi masa kini. Kayak panjang banget, maksudnya apa ya? Jadi gini teman-teman, FOMO itu adalah singkatan dari Fear of Missing Out, atau bisa diartikan sebuah perasaan ketika kita takut akan ketinggalan sesuatu. Teman-teman, fear of missing out atau FOMO itu disebabkan karena kemajuan teknologi, khususnya karena media sosial. Penyebaran informasi sekarang itu semakin cepat. Semua hal bisa kita lihat hanya lewat sosial media, hanya lewat berita, atau mungkin kita mendengar lewat radio, ya enggak? Nah, karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka menciptakan fenomena-fenomena sosial baru yang cukup kompleks. Contohnya ya kayak FOMO ini nih. Lewat postingan senang-senang yang dipamerkan di sosial media, seperti perjalanan liburan, terus makan enak, pencapaian seseorang. Nah, hal ini nih menciptakan perbandingan sosial terus menerus dan membuat individu merasa bahwa mereka nih harus loh terlibat dalam semua yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Ketika kita melihat orang lain menikmati pengalaman yang tampaknya lebih baik ini, muncullah rasa cemas bahwa mereka mungkin melewatkan sesuatu yang penting. Nah, kayak gini nih yang didefinisikan sebagai sebuah FOMO. Nah, seringkali nih karena FOMO, seseorang jadi mengeluarkan uang melebihi kemampuannya untuk membeli barang yang ya mungkin nggak dia butuhin, tapi dia beli dengan dalih agar nggak ketinggalan zaman. Orang yang biasanya disebut FOMO itu ketika dia nggak bisa banget nih ketinggalan gosip terkini. Nggak bisa tuh dia sehari aja gak ngikutin kehidupan orang lain. Sampai-sampai standar pemikirannya tuh ya bisa dibilang disetir nih oleh FYP TikToknya. Waduh. Karena hal yang tadi aku sebutin, gak heran dong FOMO itu konotasinya jadi negatif. Kesannya segala sesuatu yang FOMO itu ya gak baik gitu kan. Lalu kenapa ya FOMO itu malah urgent untuk generasi sekarang? Teman-teman, manusia adalah makhluk sosial yang dimana kita itu butuh berhubungan dan kita butuh untuk bergantung kepada kelompok untuk bertahan hidup. Di masa prasejarah dulu, individu yang tidak terlibat dalam aktivitas kelompok beresiko untuk tidak mendapatkan akses terhadap perlindungan, sumber daya, dan juga dukungan secara sosial. Nah, FOMO dalam hal ini berfungsi untuk terus mengikat atau terus membuat manusia itu terhubung dengan manusia lainnya. Jadi sebenarnya FOMO itu bukan suatu fenomena baru, karena sejak zaman prasejarah, tabiat manusia itu takut untuk tertinggal. Nah, sadar tidak sadar, FOMO dapat mendorong individu untuk tetap terlibat dalam perkembangan terbaru di berbagai bidang. Rasa takut tertinggal bisa memicu seseorang untuk mau terus belajar dan mencoba hal-hal baru yang belum pernah dicoba sebelumnya. Seperti aku ini sekarang. Khususnya dalam dunia bisnis, FOMO dapat mendorong perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif dan menarik. Mereka selalu akan berusaha untuk memenuhi tren. Mereka bakal berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berubah-ubah, sehingga menciptakan lingkungan yang dinamis dan kreatif. Makanya FOMO itu buat orang-orang marketing pasti dibutuhkan banget. Contoh lainnya seperti kita jadi mengetahui isu-isu lingkungan yang sudah darurat di dunia ini. Seperti yang dilakukan oleh Pandawarna Group, mereka mensosialisasikan atau menyebarluaskan tentang bersih-bersih
sampah gitu. Seperti yang dilakukan oleh Irbit juga bersama Irbit Peduli Lingkungan atau Berlian kemarin. Itu kan salah satu bentuk dari fear of missing out nih. Kalau misalnya kita gak boleh nih ketinggalan untuk gak peduli akan isu lingkungan. Saat kita kehilangan kesempatan untuk bisa memberikan tindakan atau kontribusi positif, kita jadi lebih cenderung untuk bisa berkontribusi di cara lain. Contohnya yaitu kita memviralkan hal-hal yang memang kita lihat lewat sosial media. Maka dari itu sebenarnya FOMO itu berperan penting terhadap perbaikan kualitas hidup seseorang. Dengan demikian, FOMO dapat menjadi motivasi untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan baru untuk seseorang. Selalu terhubung antara sesama manusia merupakan salah satu kemampuan untuk kita bisa terus bertahan hidup. Memahami bahwa FOMO merupakan fenomena yang penting nih untuk dimiliki oleh generasi masa kini. Kenapa? Agar kita tuh terus up to date atau kita menerima dan mengikuti perubahan yang terjadi biar kita gak akan ketinggalan dan kita bisa terus berkembang. Tapi di sini rumput semua guys, berkembang. Maka penting untuk kita bisa mengelola FOMO dengan bijak. Dengan demikian, FOMO tidak hanya sebatas perasaan takut atas ketinggalan atau kehilangan, tapi bisa jadi pendorong untuk kita lebih maju ke depannya. Kalau kita bisa kontrol FOMO kita malah bisa mencapai keberhasilan yang lebih besar lewat pemikiran inovatif atau jadi berkembang pemikiran kita ke depannya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf ini videonya benar-benar random dan ya seadanya. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang harus didapatkan. Jangan lupa sholat. Bye-bye.